Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka zikrullah, dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka kita memahami dinul Islam, apapun temanya, dari berbagai tema yang disampaikan oleh asatidz yang telah lalu dan juga yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita serta keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan sebelumnya beberapa bulan lalu, yaitu berkaitan dengan fiqh sirah. Dan saya sengaja mengambil tema ini fiqh sirah karena pertama dulu waktu kuliah ini adalah materi yang paling saya sukai, dan beberapa kitab-kitab atau buku-buku berkaitan dengan sirah nabawiyah saya koleksi sampai 20 buku. Dan yang tersisa cuma tinggal beberapa saja. Salah satu diantaranya ini kitab asli yang kita bahas, yaitu Fiqh Sirah atau Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti rahimahullah. Bukunya ini baru ketemu tadi malam, jadi saya baru baca semalam dan membuat PowerPoint ini pun tadi malam. Jadi mungkin karena keturunan Sangkuriang, jadi semalam jadi gitu ya. Dan alhamdulillah jadi begadang. Baik, kita akan ini mengulang bagian yang awal ini, ulangan dari beberapa pertemuan yang lalu ya. Kita percepat saja ya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kajian kita adalah fiqh sirah, dan juga nanti bukan hanya sirah nabawiyah saja, tapi juga sirah yang lainnya, kisah dia dan juga umat-umat terdahulu. Karena memang di dalam Al-Quran itu Allah banyak sekali mengisahkan atau peristiwa kaum terdahulu untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang soleh, itu bisa menjadi teladan buat kita, menjadi contoh buat kita ketika mereka itu berkaitan dengan orang-orang yang salah, berbuat dosa, kemungkaran, itu menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita seperti mereka. Ini referensi utamanya, Fiqh Sirah Nabawiyah karya Dr. Syahid Ramadan Al-Buti. Beliau adalah kelahiran Turki Selatan yang kemarin diguncang gempa, kemudian beliau tinggal di Syria atau Suriah, sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Karena saya mengambil kitab ini karena setiap pembahasan, setiap tema, setiap episode perjalanan Rasulullah SAW itu selalu ada ibroh, ada pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan kemudian di situ ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan kemudian supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Jadi bukan hanya pada masa lalu saja, tapi ada kedisinian dan kekinian. Jadi selalu muasirah, gitu, selalu aktual. Baik, ini rujukan yang lainnya, ada banyak sekali, ya sebenarnya ada lebih dari 20 kitab. Kalau mau copy silahkan, ini e-booknya ada, ya. Jadi semuanya ada bahkan ada lebih dari 25. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, itu jangan hanya mengandalkan satu referensi saja. Jadi kita harus mengambil banyak referensi untuk pembanding. Jadi menurut ulama ini begini, menurut ahli ini begini, ahli ini. Kita bisa membandingkan antara tulisan, antara pemikiran-pemikiran setiap para ulama, para penulis, yang kemudian kita bisa mengkomparasi, dan kemudian kita bisa ngambil mana yang lebih aktual, lebih akurat berkaitan dengan terutama dalam masalah sejarah. Tapi dari semua kitab-kitab ini yang saya baca, saya pelajari, insya Allah semuanya berdasarkan dalil yang sahih gitu. Jadi masing-masing semuanya ada alasan kenapa mereka menulis sejarah Rasulullah SAW seperti ini, dan itu semuanya ada dalilnya, ada hadisnya, ada keterangan, ada asar dari para sahabat. Sehingga kemudian bahwa
sirah Rasulullah SAW atau perjalanan Nabi Muhammad SAW itu adalah satu-satunya yang tercatat dalam sejarah. Dan kalau kita lihat bagaimana sejarah orang-orang lain itu berdasarkan dongeng-dongeng atau cerita-cerita orang kemudian diceritakan kembali, tapi tidak ada referensinya. Sementara sirah Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah SAW itu semuanya lengkap. Jadi ketika peristiwa apapun bisa ditelusuri kebenarannya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, ini bagian dari kenapa kita harus mengkaji sirah nabawiyah, karena Rasulullah SAW adalah uswah hasanah buat kita, teladan terbaik, masalul a'la, prototipe tertinggi orang yang bisa dijadikan sebagai teladan, sebagai acuan buat kita dalam beraktivitas apapun. Ya, ini poin-poin ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, dan ini semuanya ada di dalam mukaddimah kitab ini. Mukaddimah di kitab Sirah Nabawiyah ini mencantumkan mengapa kita harus mengkaji Sirah Nabawiyah. Jadi pentingnya kajian terhadap Sirah Nabawiyah. Ini berkaitan dengan definisi. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya kajian. Yang nama kajian berarti harus ilmiah. Jadi semuanya harus terdefinisi. Kenapa kita definisikan sesuatu? Supaya kita bisa mengetahui nanti hukumnya apa. Kadang-kadang orang mengatakan sesuatu, kemudian karena tidak tahu definisinya, akhirnya kemudian menghukumi sesuatu salah atau menilai sesuatu salah. Misalnya, akhir-akhir ini banyak kajian-kajian atau ceramah-ceramah seseorang dari beberapa suatu kelompok lah gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak bersesuaian dengan pendapat mereka, kemudian mereka langsung tuduh saja bahwa ini bid'ah. Ini tidak sesuai dengan Rasulullah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu definisinya. Definisi bid'ah itu apa? Kemudian definisi yang mereka sebutkan itu apa? Itu tidak didefinisikan terlebih dahulu, sehingga kemudian asal sebut saja, asal menghakimi sesuatu bahwa ini bid'ah. Kalau tidak sesuai sunnah, bid'ah, seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu definisinya. Padahal sebetulnya dulu itu ya sedikit menyimpang. Ulama salaf itu adalah generasi setelah tabi'ut tabi'in. Ya. An-Nu'man Abu Hanifah itu adalah tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Nah, setelah beliau itu adalah generasi ulama salaf. Para imam yang empat, ya, imam yang empat itu adalah generasi salaf, ulama salaf. Mereka ketika menghadapi segala sesuatu, mereka definisikan dulu, kemudian mereka tentukan bahwa ini hukumnya apa, lihat dari dalil-dalilnya, kemudian tentukan hukumnya. Nah, sehingga hanya ketika mereka menemukan sesuatu apapun ya, maka kemudian terjadi adalah berkaitan dengan hukum syariah. Jadi yang 5 itu ada wajib hukumnya, kemudian sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tapi sekarang yang terjadi kemudian adalah ada fenomena yang sekarang, kalau tidak sunnah adalah bid'ah. Seolah-olah bahwa hukum Islam itu hanya 2. Kalau tidak sunnah, bid'ah, itu saja. Akhirnya kemudian menuduh orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka ahlu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, ahli neraka. Jadi kalau kita ini tidak sependapat dengan mereka, kita ini dianggap ahlu bid'ah dan kita ahlu neraka. Ya. Jadi seperti itu, gegabah, ya, terlalu gegabah, terlalu menggampangkan sesuatu. Baik, kenapa kemudian kita mendefinisikan dulu segala sesuatu sehingga kemudian kita tahu dan kemudian mau mendudukkan permasalahannya seperti apa. Baik, karena jadi kajian, jadi harus ilmiah. Apalagi kalau kita menulis karya ilmiah, itu biasanya selalu ada definisi, ada makna setiap kata berkaitan dengan luguhnya atau bahasanya secara istilah dan sebagainya. Baik, ini sepintas saja. Kemudian kajian Sirah Nabawiyah ini kenapa harus bahwa ketika setiap kitab, setiap buku yang mengkaji Sirah Nabawi itu di dalamnya selalu mencantumkan berkaitan dengan bangsa-bangsa sebelumnya. Jadi bangsa Arab Ba'idah, Arab yang sudah punah, karena mereka sudah Arab zaman dahulu, zaman kuno gitu ya, dan itu sudah tidak ada. Tapi kemudian ada cerita-cerita dari umat terdahulu tentang kaum yang sudah punah ini. Kemudian adat istiadatnya, budaya dan sebagainya. Kemudian juga bahasa dan seterusnya.
bahkan juga peradaban-peradaban yang terjadi atau yang ada pada masanya, pada masa Rasulullah SAW, sehingga kemudian itu mempengaruhi pemikiran-pemikiran bangsa Arab dan juga seterusnya, generasi seterusnya. Dan kemudian kenapa kemudian ada kebijakan-kebijakan yang diambil Rasulullah SAW terkait dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Jazirah Arab, terkait ketika Rasulullah SAW mendakwahi para raja, misalkan Raja Heraklius yang berkuasa menguasai Bizantium, kemudian bagaimana Rasulullah berdakwah mengirim surat ke Raja Muqawqis di Kipti atau Mesir, bagaimana dikata Rasulullah SAW mengirim utusan menghadap Raja Najasyi di Ethiopia atau di Habsya dan seterusnya. Dan kemudian Rasulullah juga yang dikirim itu orangnya seperti apa disesuaikan dengan adat budaya bangsa tersebut yang didatangi. Misalnya Rasulullah SAW mengirim Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau adalah seorang diplomat, beliau seorang bangsawan, beliau orang yang sangat tampan. Bahkan menurut riwayat bahwa Jibril alaihissalam ketika datang menyerupai manusia, menemui Rasulullah SAW berupa manusia, itu selalu menyerupai Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Karena saking tampannya, maka kemudian beliaulah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui Heraklius, Kaisar Romawi dan seterusnya. Baik, ini kenapa kemudian kita membahas berkaitan dengan secara keseluruhan. Jadi secara komprehensif, sehingga kemudian jangan sampai kemudian terjadi ada salah faham terhadap apa yang terjadi atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Kok Rasul begitu? Kenapa Rasulullah seperti ini? Kenapa Rasulullah begitu dan sebagainya? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Misalnya ketika Rasulullah SAW setelah menerima wahyu yang pertama kali ketika didatang oleh Jibril, saat Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira, dan kemudian datanglah malaikat Jibril dan membacakan surat Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, dan mengatakan bahwa ya Rasulullah, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sangat kaget, sangat shock gitu ya, karena ini suatu hal yang baru. Dan Rasulullah tidak pernah berharap bahwa akan didatangi oleh Jibril, dan tidak ada yang memberitahukan bahwa Rasulullah adalah calon nabi, calon rasul. Tidak ada yang memberitahukan. Walaupun tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak ada yang memberitahukan pada Nabi. Karena Rasulullah tidak pernah bertemu dengan para pendeta sebelumnya yang membacakan Taurat atau membacakan Injil, sehingga kemudian tidak tahu bahwa Rasulullah adalah calon nabi. Dan Rasulullah juga tidak belajar bagaimana tata cara menjadi nabi dan seterusnya. Maka kemudian ketika didatangi Jibril, Rasulullah sangat shock, dan ketika keluar dari Gua Hira, Rasulullah seakan-akan karena saking takutnya berhadapan dengan makhluk yang baru pertama kali ditemui, itu Jibril yang memperlihatkan fisik yang sebenarnya, yang sayapnya membentang dari barat sampai ke timur menutupi cakrawala, yang luar biasa. Siapa yang tidak takut dengan menghadapi seperti itu, sekalipun beliau adalah Rasul? Karena beliau belum tahu bahwa dia adalah Rasul, baru pada saat itu beliau diberitahu oleh Jibril. Maka kemudian Rasul ketakutan, dan seolah-olah dia ingin melemparkan dirinya ke dalam jurang, karena akan menuruni dari Jabal Nur ya, di Gua Hira itu Jabal Nur, akan pulang ke rumahnya di kota Mekah, dan itu harus melewati tangga yang curam dan jurang, sehingga otomatis seolah-olah akan melemparkan dirinya ke dalam jurang. Dan itu dipertanyakan oleh orang-orang yang menganggap bahwa ini tidak mungkin Nabi melakukan seperti ini, aneh kan gitu. Nah, jadi tidak akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan demikian kalau memahami budaya secara keseluruhan bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke peristiwa Perang Uhud. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan fikih sirah ini tidak berurutan dari sejak lahir Rasulullah sampai wafatnya, tapi sesuai dengan tema saja. Karena sekarang ini mungkin suasana sudah bulan Zulqa'dah, tapi masih ada ya, Syawal masih terasa lah. Ya. Aroma-aroma Syawal masih terasa walaupun sudah lewat. Nah, Perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, tepatnya tanggal 7. Tanggal 7 bulan Syawal, hari Sabtu. Ya. Baik, ini yang melatar belakangi. Ya. Yang melatar belakangi terjadinya Perang Uhud.
pada tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, Quraisy yang sangat digdaya, yang sangat terhormat, kabilah yang sangat kuat di Jazirah Arab, dihormati oleh semua kabilah bangsa-bangsa yang lain, dan ternyata dikalahkan oleh umat Islam yang jumlahnya hanya beberapa saja, 314 orang di pasukan Badar itu, mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang. Dan ini mempermalukan mereka, dan tokoh-tokoh mereka mati di Badar. Di antaranya adalah Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, dan yang lain-lainnya. Semuanya adalah para tokoh-tokoh utama di kota Mekah. Dan ternyata mereka dikalahkan oleh pasukan Islam, dan mereka hanya membalas dendam, ingin membalas kekalahan mereka di Badar. Apalagi kemudian para pembesar mereka yang tersisa, yaitu Abu Sufyan dan yang lain-lainnya, itu dibully, gitu, dicemooh oleh kaum wanita. Bahkan istrinya sendiri mengatakan dia itu zaban. Zaban itu pengecut, penakut. Jadi tidak mau berhadapan dengan Rasulullah, tidak mau berhadapan dengan umat Islam yang hanya sedikit. Bahkan ketika dalam perang Badar, Abu Sufyan, dia pembesar Quraisy, malah melarikan diri, tidak berhadapan dengan pasukan Muslim, lebih mementingkan harta perdagangannya yang baru datang dari Syam, dari Syria dengan 1.000 ekor unta dan muatannya. Nah, ingin menyelamatkan itu semuanya, akhirnya kemudian dia lari. Nah, maka dia dibully oleh istrinya sendiri dan oleh orang-orang Mekah. Akhirnya kemudian dia mengumpulkan kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Quraisy, yang mereka itu ada perjanjian perdamaian dan saling membantu dengan orang-orang Quraisy yang disebut dengan Al-Ahabish. Jadi ada banyak kabilah di sekitar Makkah itu. Nah, mereka kemudian bersepakat akan memobilisasi massa untuk menghadapi umat Islam. Maka kemudian akhirnya dilakukanlah, mereka sepakati waktunya itu pada bulan Syawal. Karena ketika berhadapan dengan pasukan Islam di bulan Ramadan, mereka dikalahkan. Mungkin di bulan Syawal mereka akan menang. Akhirnya kemudian mereka berangkat dengan sebanyak 3.000 orang pasukan, dengan bersenjata lengkap, dan mereka adalah orang-orang yang terlatih di medan perang. Jadi sudah terbiasa melakukan perang. Nah, kemudian juga Hindun, istrinya, Hindun binti Utbah, ini dia sangat dendam terhadap Rasulullah SAW. Dia sangat membenci Rasulullah. Kenapa? Karena bapaknya, Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudaranya Al-Walid bin Utbah, dan pamannya Syaibah bin Rabi'ah itu mati di Badar. Jadi ketika perang tanding, sebelum peperangan secara perang campuh gitu ya, berhadapan pasukan yang besar, itu ada perang tanding dulu 1 lawan 1. Nah, pada perang tanding itu di Badar, Utbah bin Rabi'ah berhadapan dengan Hamzah dan dia terbunuh. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, adiknya, terbunuh juga oleh Ubaidah, dan Al-Walid bin Utbah, saudaranya Hindun, terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga kemudian Hindun bersumpah bahwa dia akan membunuh Hamzah karena telah membunuh ayahnya, dan bersumpah akan memakan jantung Hamzah. Itu ternyata kemudian sumpahnya dia laksanakan ketika setelah selesai perang Uhud. Nah, akhirnya kemudian ketika mendengar kabar, mendapat berita, informasi bahwa orang-orang Quraisy bersekutu dengan kabilah-kabilah sekitarnya, mereka bergerak menuju Madinah, maka kemudian Rasulullah SAW melakukan musyawarah. Kalau sekarang mungkin semacam rapat dewan perang gitu. Nah, akhirnya dalam musyawarah itu ada 2 opsi. Opsi yang pertama bahwa, dan ini usulan Rasulullah SAW, bahwa mereka akan bertahan di kota Madinah, akan menghadapi musuh di kota Madinah, jadi melakukan perang kota. Karena beranggapan dengan strategi ini, bahwa mereka sangat menguasai seluk-beluk kota kota Madinah, setiap gangnya, setiap rumahnya, setiap tempat persembunyian dan sebagainya, maka kemudian mereka akan sanggup bisa mudah mengalahkan musuh atau bisa menjebak musuh,
masuk ke dalam perangkap yang mereka siapkan sehingga kemudian mereka bisa mengalahkan musuh dan menghancurkan musuh di situ. Strateginya demikian. Dan kemudian ini didukung oleh salah satu gembong munafik, ya. Tokohnya munafik, mbahnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Dia ini orang apa ya? Hipokrit ya, munafik, oportunis. Jadi kalau misalkan umat Islam menang, nah dia akan merasa berjasa karena dia juga mengusulkan hal yang sama. Kalau umat Islam kalah, nah kan rasakan. Kata saya juga jangan perang, jangan berani-beraninya melawan orang Quraisy yang kuat. Nah, dan kemudian opsi yang kedua, ini adalah keluar dari kota Madinah dan menghadapi musuh di luar kota. Karena kalau terjadi peperangan di dalam kota, misalnya pasukan Islam ini kalah karena masih sedikit, jumlahnya hanya 3.700-an, sementara pasukan Quraisy lebih dari 1.000 dengan persenjataan dan alat perang yang lengkap. Nah, kalau ini semuanya kita kalah, terbunuh, maka seluruh umat Islam di Madinah akan terbunuh semuanya, kaum wanita dan anak-anak juga. Berarti kalau begitu kita akan maju dan menghadapi musuh di luar. Dan strategi ini disetujui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian Rasulullah masuk ke rumah beliau, dan begitu keluar, beliau sudah siap dengan pakaian perangnya, dengan baju perangnya yang terbuat dari besi. Lihat bahwa Rasulullah persiapannya, sekalipun beliau adalah seorang Rasul, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi persiapannya bahwa Rasulullah sendiri ketika perang berhadapan dengan musuh menggunakan baju besi, menggunakan tameng, menggunakan senjata, dan ini adalah ikhtiar manusiawi. Jadi tidak serta-merta Rasulullah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan pertolongan, gak demikian. Tapi ada usaha yang dilakukan. Dan Rasulullah bukan orang yang kebal, tidak terang dibacok gitu ya, tidak punya ilmu begitu. Dan Rasul tidak belajar ilmu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya Muslim mempelajari ilmu kebal dibacok, berarti dia dibantu oleh jin. Karena Rasulullah tidak memiliki ilmu kebal dibacok. Rasulullah sendiri memakai baju perang dari besi. Berarti persiapannya sudah sedemikian matang. Jadi sudah betul-betul dipersiapkan. Nah, ketika melihat bahwa Rasulullah keluar dari rumah dengan baju perangnya, para sahabat yang mengusulkan dan mendesak Rasulullah supaya keluar dari kota Madinah merasa menyesal. Ketika mereka mengusulkan, mereka berkata, "Ya Rasulullah, akhrij bina. Ya Rasulullah, keluarlah bersama kami dan kita berperang bersama-sama." Dan mereka mendesak Rasulullah. Dan ketika Rasulullah melakukan seperti itu, mereka merasa, "Ya Rasulullah, tidak layak bagi kami untuk mendesak Anda melakukan seperti ini," gitu ya. Jadi mohon maaflah gitu ya. Mendingan kalau begitu batalkan saja. Mending kita duduk saja di kota Madinah, kita tunggu pasukan musuh di kota. Kita melakukan perang kota. Tapi Rasul mengatakan bahwa tidak layak bagi seorang nabi ketika dia sudah menggunakan baju perang dan kemudian dia menanggalkan bajunya sampai dia berperang dengan musuh. Nah, jadi kalau sudah pakai baju perang gitu ya, sudah siap, maka cado mundur, pantang mulang. Jadi sebelum menang begitu. Jadi ketika sudah bersiap-siap ya kudu maju. Jadi ulah mendag mayong gitu. Wah, kira-kira mau maju menang tanya, lawan perang kumaha lamun terbunuh kumaha. Jadi tidak banyak hal seperti itu. Karena sudah menyatakan diri siap berperang ya, maka kemudian itulah yang terjadi dan itu yang dilaksanakan. Dan ini adalah hasil syura. Ini hasil syura, hasil musyawarah. Dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana bahwa ketika sebuah kesepakatan yang didapat dari hasil musyawarah, maka itu harus dilaksanakan. Wajib hukumnya dilaksanakan dan haram untuk berkhianat atau membatalkan kesepakatan. Kecuali kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain dan kemudian dimusyawarahkan kembali dan ternyata kemudian ada opsi yang lebih baik seperti itu. Nah, ini adalah adab dalam musyawarah. Nah, akhirnya kemudian disepakatilah opsi yang kedua. Nah, ini para sahabat ya, mereka merasa menyesal ketika mendesak Rasulullah SAW untuk maju ke medan perang, keluar dari Madinah.
Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ma yanbaghi lin nabiyyi, tidak layak bagi seorang nabi, tidak pantas bagi seorang nabi ketika sudah pakai baju perang kemudian menanggalkannya kembali tanpa melakukan peperangan. Baik, seperti itu. Ini peta kota Madinah dan Uhud. Ke sebelah selatannya adalah kota Makkah. Kemudian Madinah, Uhud itu ada di sebelah utara arah ke timur sedikit, kira-kira jaraknya 6 mil. Dan itu ada pegunungan, dan yang pernah umroh atau sudah haji sana mungkin pernah melihat dan mendatangi Uhud dan ziarah ke para syuhada Uhud di sana. Kita berlanjut cepat saja. Oke. Pasukan Rasulullah SAW itu jumlahnya 1.000 orang dengan 100 yang punya baju besi dan 50 ekor kuda. Nah, kemudian supaya di Madinah tidak ada kekosongan kepemimpinan, maka Rasulullah SAW menugaskan mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum, seseorang yang tunanetra, diangkat untuk menjadi pemimpin di Madinah selama Rasul tidak ada dan menjadi imam salat. Karena Abdullah bin Ummi Maktum bacaan salatnya adalah yang termasuk yang paling baik, yang paling fasih, yang paling banyak hafalannya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik, di tengah perjalanan mereka kembali pulang lagi ke Madinah bersama 300 orang. Jadi memprovokasi teman-temannya. Akhirnya kemudian sebanyak 300 orang berhasil diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik, dan mereka kembali desersi. Secara hukum dalam peperangan, bahwa orang yang desersi di dalam peperangan maka harus dihukum mati. Itu hukum semua negara di dunia ini, dimanapun, bahwa seseorang yang desersi, melakukan desersi apalagi di dalam peperangan, itu sudah hukum mati. Dan ini berkaitan dengan Abdullah bin Ubay dengan 300 orang ini. Para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau itu mereka kita bunuh saja. Ada yang berpendapat biarkan saja. Mungkin mereka suatu saat bisa kita ajak lagi, mereka bisa taubat dan sebagainya. Hanya ada dua pendapat. Tapi hanya kepada Rasulullah lebih membiarkan mereka. Ya, Rasulullah berpendapat biarkan saja mereka. Jadi tidak dihukum. Baik, kemudian yang tersisa saja adalah 700 orang, dan dengan demikian maka pasukan yang maju ke medan perang Uhud ini sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah dibersihkan dari orang-orang munafiknya, disuruh pulang, dikembalikan, sehingga kemudian yang maju ke medan perang hanya orang-orang yang beriman saja, yang mereka mengharapkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, pasukan Rasulullah ini dibagi 3. Ada pasukan inti yang utamanya, di tengah-tengah itu adalah pasukan yang utama yang jumlahnya sangat banyak, dan itu adalah juga pengawal Rasul. Kemudian dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Kemudian sayap kiri, sayap kanan dipimpin oleh Munzir bin Amr, dan sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini salah satu saudara sepupu Rasulullah. Karena Zubair ini anaknya Sofiyah. Sofiyah itu bibi Rasulullah SAW. Ya. Berikutnya Abdullah bin Zubair, ya, ini kakaknya maaf. Ya, yang tadi Zubair bin Awam, ya. Nah, ini anaknya. Abdullah bin Zubair, anaknya Abdullah, ya, anaknya Zubair bin Awam, itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Ini Rasulullah sangat teliti, sangat detail memilih orang. Ya, mengangkat seseorang komandan. Abdullah bin Zubair itu seorang jagoan dalam berperang dan dia ahli dalam memanah. Setiap melepaskan anak panah itu selalu kena sasaran. Maka diangkatlah jadi pimpinan komandan bagi 50 pemanah ulung. Mereka jago memanah dan ditempatkan di Jabal Rumat. Ya, Jabal Rumat ini nama setelah kejadian tersebut. Awalnya nama bukit itu bukit kecil saja, bukitnya pendek. Ya. Kalau sekarang mau cuma semakin pendek karena sekitarnya diuruk, ya, wilayah sekitar bukit itu diuruk sehingga akhirnya bukitnya pendek saja. Hanya beberapa
meter gitu tingginya, beberapa puluh meter lah. Nah, ini sangat strategis. Bukit Jabal Rumat ini dulu namanya nggak ada namanya. Setelah kejadian ini disebut dengan Jabal Rumat, Bukit Pemanah. 50 orang ini apapun kondisinya, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh meninggalkan posisinya. Karena ketika misalkan lawan menyerang dari arah manapun, dari arah belakang, dari kiri, dari kanan, itu akan terpantau dari posisi Jabal Rumat. Dan itu para pemanah ini bisa menghadapi para penyerbu. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian pasukan Quraisy ya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, dengan jumlah pasukannya 3.000 orang, 200 ekor kuda dan 700 yang menggunakan baju besi. Ya. Pembagiannya seperti itu juga, dibagi 3 bagian. Ada Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahalnya yang mati di medan Badar, dan Ikrimah anaknya ini itu dendam karena ingin membalas dendam kematian ayahnya. Mereka ini semuanya zaman jahiliyah ya, belum masuk Islam. Nanti setelah kejadian ini, bahkan setelah Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, itu Khalid bin Walid dan Ikrimah masuk Islam setelah Futuh Makkah. Khalid bin Walid masuk Islam setelah Hudaybiyah tahun ke-6. Ya. Ini peta perang Uhud ya. Nah, jadi pasukan pasukan Quraisy itu datangnya Mekah itu dari selatan, kemudian berputar ke arah utara, akhirnya kemudian masuki wilayah Uhud itu dari arah barat. Sementara Rasulullah SAW dengan pasukannya dari arah Madinah bergerak menuju ke arah utara. Dan Rasul sudah menempatkan beberapa pos pengintaian dan penjagaan sedemikian rupa. Rasulullah ini adalah seorang ahli dalam strategi militer. Ya. Jadi melakukan perencanaan dan kemudian akhirnya pelaksanaannya juga taktis, strategis dan sangat mahir. Karena pada masa sebelum menjadi Rasul, itu Rasulullah pernah ikut terlibat dalam peperangan. Yaitu ketika zaman jahiliyah dulu, itu ada terjadi perang Fijar, peperangan di antara kaum Quraisy dengan kaum sekitarnya, dan Rasulullah ikut membantu kabilah dari nenek moyangnya, kabilah Bani Hashim ya, untuk berperang. Dan tugas Rasulullah memunguti senjata, memunguti anak panah yang dilemparkan oleh pihak musuh, dipunguti dan kemudian diserahkan kepada paman-pamannya untuk ditembakkan kembali ke pihak lawan. Jadi Rasulullah punya pengalaman berperang sebelumnya. Maka ketika terjadi peperangan, Rasulullah sudah berpengalaman dan bisa memprediksi pergerakan lawan dan kemudian bisa membuat strategi perang. Nah, kita jeda dulu nonton film sedikit ya. Mana yuk? Ini visualisasi perang Uhud ini dari film Ar-Risalah atau The Message yang diproduksi oleh Mustafa Akkad tahun 75. Yang hitam ini yang membawa tombak adalah Wahsy. Dia seorang budak hitam dari Habsyah atau Ethiopia yang ditugaskan oleh Hindun binti Utbah untuk membunuh Hamzah dengan imbalan kemerdekaannya atau pembebasan dia sebagai budak. Tugasnya hanya untuk membunuh Hamzah.
Ya, para pemanah di Jabal Rumat ikut-ikutan memungut ghanimah harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy. Yang tersisa hanya 3 orang saja. Jadi pasukan Khalid bin Walid yang di posisi sayap kanan itu berpura-pura mundur, melarikan diri mundur, tapi sebetulnya dia berputar mengelilingi Jabal Rumat dan menyerbu dari arah belakang. Ya. Ya, itu sedikit gambaran atau visualisasi terkait dengan peristiwa Perang Uhud. Nah, dalam Perang Uhud ini, Rasulullah menawarkan siapa yang berani dan siap untuk menerima pedangnya. Dengan syaratnya tentu saja melaksanakan apa hak-hak pedang tersebut itu untuk maju bertempur melawan musuh. Dan karenanya Abu Dujanah menerima pedang tersebut, dan ketika menerima pedang tersebut itu sebuah kebanggaan, sehingga dia berjalan seolah-olah dia sangat congkak, sangat sombong, karena luar biasa menerima pedang dari Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa cara berjalan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di medan perang. Jadi dibolehkan ketika berperang. Kenapa? Karena sombong di depan musuh itu harus. Jadi untuk menunjukkan wibawa kekuatan. Nah, kemudian panji perang atau al-liwa, ya, ini dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Ada peristiwa yang sangat dramatis dan heroik yang terjadi ketika Mus'ab bin Umair memegang panji bendera, ya, itu dia ditebas tangan kanannya sehingga terputus. Akhirnya kemudian diambil dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya ditebas lagi dan terputus lagi, dijepit dengan sikunya. Jadi terputus sampai siku dan dijepit. Ketika ditebas lagi, akhirnya kemudian dia masih hidup lagi. Karena dia tidak bisa lagi memegang bendera tersebut, akhirnya digigit pakai giginya. Sampai akhirnya kemudian dia menemui syahidnya. Dan akhirnya kemudian sebelum bendera ini, liwa ini jatuh ke tanah, langsung diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kisah yang sebenarnya saya sendiri nyari-nyari sumber kisah ini masih belum mendapatkannya, tapi ada beberapa yang mengisahkan bahwa kisah ini benar.
Allah alam ya. Kemudian terkait dengan peristiwa tadi, ketika di awal mereka mendapatkan kemenangan dan mereka euforia dengan kemenangan dan mereka ramai-ramai memungut ghanimah harta rampasan perang, mereka lengah, mereka tidak sadar bahwa perang belum selesai, dan akhirnya kemudian terjadi adalah Khalid bin Walid yang merupakan jagoan dalam perang, ahli dalam strategi, dan akhirnya kemudian melihat peluang. Ketika mereka lengah umat Islam ini, Khalid bin Walid berputar mengelilingi Jabal Rumat dan menyerang dari arah belakang. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal menyerang dari sayap kiri, dan akhirnya kemudian kaum muslimin terjepit tengah-tengah, dan akhirnya kemudian bahkan ada berita hoaks bahwa Rasulullah gugur terbunuh. Ketika mendengar berita ini dan ini tersebar, jadi sebelum mereka mengkonfirmasi, ada cek dan recheck itu ya tentang berita ini, mereka sudah langsung percaya bahwa Rasulullah terbunuh. Akhirnya kemudian mereka hilang semangat mereka, buat apa lagi kita berperang, buat apa lagi kita hidup kalau Rasulullah sudah wafat. Akhirnya kemudian sudah banyak yang melepaskan pedangnya, senjatanya, tapi ternyata kemudian ada yang berteriak bahwa Rasulullah masih hidup, bahwa Rasulullah masih hidup. Akhirnya kemudian mereka ramai-ramai berdiri di sekeliling Rasulullah, melilingi Rasulullah, dan mereka siap untuk menjadi tameng Rasulullah. Dan di sini dalam perang ini Rasulullah pun terluka, wajah beliau terluka, berdarah, bahkan gigi geraham beliau patah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ternyata memang manusia biasa, tidak kebal. Rasulullah pun terluka di dalam peperangan seperti itu. Dan kemudian ya, ketidaktaatan pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumat ini, ya, inilah awal mulanya kehancuran. Jadi apalagi di dalam perang, ketika tidak taat pada pimpinan, ketika tidak taat pada seorang jenderal, seorang pimpinan, maka yang terjadi adalah kehancuran atau kekalahan. Dan kemudian ya, ini tadi sudah terjadi di filmnya, kita sudah lihat. Kita langsung saja pada waktu yang sudah sebentar lagi. Nah, ketika kaum muslimin ini pulang ke kota Mekah, ini sebelumnya bahwa para syuhada itu dimakamkan di lokasi tempat mereka bertempur dan mereka syahid. Jadi tidak ada jenazah yang dibawa pulang ke Madinah kemudian dimakamkan di kampung halamannya, tidak ada. Jadi semuanya dimakamkan di tempat mereka syahid, dan makam syuhada itu terpelihara di pagar ya, supaya tidak ada orang yang mengganggu atau kemudian yang membuat sesuatu yang syirik lah gitu. Seperti itu. Dan mereka ini yang syahid ya, itu ternyata jenazahnya masih utuh. Pernah kejadian dulu sebelum sekarang di pagar, sekarang sekeliling jadi pagar, itu dulu masih terbuka. Ketika terjadi hujan lebat dan terjadi banjir, itu terkikis tanahnya, pasir-pasirnya, sehingga kemudian banyak yang muncul itu jenazah syuhada Uhud itu para keluar dari makamnya karena terkikis tanahnya. Dan itu ternyata mereka masih seperti sebagaimana dulu ketika mereka terbunuh. Darahnya masih basah, bajunya, pakaiannya, semuanya dalam keadaan lengkap, tidak ada kurang satu apapun. Dan wanginya luar biasa harum, kata menurut para saksi mata yang saat itu hadir pada saat kejadian tersebut. Jadi para syuhada, para nabi, para rasul, para anbiya, itu jenazahnya dipelihara Allah Subhanahu wa taala, tidak rusak. Dan orang-orang soleh, para wali Allah juga, jenazahnya dipelihara Allah Subhanahu wa taala, maka tidak rusak. Ketika misalkan makamnya sudah puluhan tahun digali dan ternyata masih utuh jenazahnya, seperti itu, karena mereka adalah wali Allah. Baik, kita langsung pada Ibrahim. Ya. Pertama, prinsip tentang musyawarah, bahwa Rasulullah yang memiliki hak veto sekalipun ternyata mengikuti pendapat mayoritas. Jadi ya mungkin dekat-dekat dengan kalau sekarang namanya demokrasi lah gitu ya. Walaupun tidak mirip-mirip atau tidak sama, tapi ada kesamaan lah, bahwa dalam musyawarah pendapat yang kemudian itu yang paling benar menurut mayoritas dan itu yang menjadi kesepakatan, maka Rasulullah pun ikut pendapat tersebut dan kemudian Rasulullah laksanakan pendapat tersebut.
Jadi tidak mengkhianati. Dan kemudian ketika hasil musyawarah ini sudah disepakati dan dilaksanakan, tidak ada yang mengatakan bahwa saya kan tidak setuju dengan pendapat itu, ngapain saya harus melakukan itu. Aja kemudian ada yang memisahkan diri. Ya, tidak demikian. Dan itu adalah khianat. Dan itu adalah dosa. Maka apapun kondisinya, sekalipun kita tidak sependapat, bahkan bertentangan dengan pendapat yang diambil itu, yang hasil kesepakatan, ketika itu hasil musyawarah dan sudah diambil, maka kita wajib untuk taat dan wajib untuk melaksanakannya, mengikutinya. Seperti itu. Dan ini pernah terjadi dulu beberapa waktu lalu ketika zaman Covid ya. Kita musyawarah dan sepakati bahwa di sini tidak ada sholat Jumatnya. Kita setuju semuanya, walaupun saya secara pribadi tidak setuju dengan pendapat itu. Dan kemudian ketika Ramadan tidak ada sholat tarawih berjamaah, dan saya pun tidak setuju dengan pendapat itu. Tapi karena ini hasil musyawarah, saya ikuti. Ya, kita taat semuanya dan tidak ada yang melaksanakan sholat tarawih gitu ya berjamaah seperti itu. Masing-masing saja kalau ada seperti itu. Ini hasil musyawarah. Ini adab dalam musyawarah. Berikutnya ya. Ini juga adalah memisahkan, perang Uhud memisahkan antara kaum munafik dan kaum mukmin. Jadi sudah terpisah secara alamiah. Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan jati diri yang sebenarnya, sifat sikap asli munafik itu seperti itu. Mereka selalu berkhianat terhadap hasil kesepakatan di antaranya. Berikutnya adalah bahwa Rasulullah menolak bantuan juga dari orang kafir. Ada beberapa orang kafir di sekitar Madinah menolak bantuan, dan Rasulullah menolaknya. Ya, dan Rasul tidak mau berperang melawan orang kafir dengan bantuan orang kafir juga. Seperti itu. Walaupun dalam beberapa hal tertentu itu dibolehkan. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, saya kutip. Ya. Berikutnya, ini Rasulullah sangat menguasai rencana strategis dan taktis dalam peperangan. Ya. Beliau membagi dan menugaskan pasukannya dan menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Jadi orang yang tepat dengan posisi yang tepat. Jadi tidak asal tunjuk. Nah, dan kemudian Rasulullah juga mengetahui ma'rifatul maidan, menguasai medan peperangan. Jadi bagaimana ketika Rasulullah menempatkan orang di Jabal Rumat, kemudian menempatkan pasukan di kiri, di kanan dan seterusnya. Dan kemudian ketika terjadi peperangan pada di awal-awalnya kan akhirnya mendapatkan kemenangan. Kan itu strategi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Adapun kemudian terjadi adalah pukulan dari orang-orang Quraisy dan kaum muslimin berantakan, itu karena berkhianatnya sebagian orang-orang yang tidak taat dengan perintah, yaitu pasukan yang di Jabal Rumat tersebut. Nah, berikutnya boleh berlaku sombong di depan lawan dalam rangka siwar, ya, perang urat syaraf gitu. Jadi perlihatkan bahwa kita memang kuat. Makanya kemudian orang yang ibadah haji atau umroh itu disunahkan ketika memakai pakaian ihram ya, memperlihatkan bahu dan lengan kanannya menutup bagian kiri dan ini terbuka untuk memperlihatkan para orang kafir bahwa orang Islam itu kuat-kuat, hebat-hebat, fisiknya kuat, berotot, lain letoy perloyo, gitu ya. Tapi kuat itu, dan itu terjadi ketika pada masa pertama kali Rasulullah SAW melakukan ibadah umroh, yaitu setelah 1 tahun setelah Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah, itu diperlihatkan bahwa seluruh umat Islam yang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah harus membuka bagian bahu dan lengan kanannya dan menutup yang kiri, untuk diperlihatkan pada orang-orang kafir bahwa orang-orang Islam itu kuat-kuat seperti itu. Jadi ini siwar. Kemudian juga bahwa ketika terlalu cepat merasa bergembira dengan kemenangan, ini awal dari kelengahan dan lupa dengan tugas yang utamanya, dan akhirnya kemudian karena euforia tadi ya, dengan kemenangan di awal, akhirnya kemudian malah jadi bencana ya. Berikutnya, motivasi awal berperang untuk Allah ya, maka Allah akan berikan kemenangan. Tapi ketika motivasinya berubah niat, nah karena harta, karena duniawi, maka Allah berikan pelajaran yang sangat berharga dengan terbunuhnya beberapa orang mujahid di perang Badar, sebanyak lebih kurang 70 orang yang syahid di perang Badar. Ini karena kelalaian, karena ketidaktaatan hanya sebagian kecil saja pasukan. Ya. Dan kemudian bahwa Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita,
Qul innama ana basyarun. Katakanlah bahwa sungguhnya aku inilah basyar. Basyar itu adalah manusia seperti kita. Ada makan, minum, tidur, berkeluarga, ada rasa lapar, ada rasa marah, rasa senang, rasa bahagia, dan seterusnya. Seperti kita manusia biasa. Maka Rasulullah pun sama, mengalami luka, berdarah, dan seterusnya. Dan berikutnya, nah ini berkaitan dengan berita hoax yang biasa kita sekarang ini ya, di musim medsos. Jadi ketika ada berita, kita tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu, sebarkan saja, ternyata kemudian bahwa itu berita bohong. Dan itu akan berdampak luar biasa bagi beberapa orang. Mungkin bagi kita tidak ada pengaruh, tapi bagi orang yang mungkin memang ada kaitannya dengan berita tersebut bisa fatal akibatnya. Dan ini juga berkaitan dengan informasi ini. Sudah diwanti-wanti Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tentang berita tentang fasik itu. Berita yang dibawa orang fasik, maka fatabayanu, maka bertabayunlah gitu. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk mundur, untuk naik ke Bukit Uhud ya, untuk konsolidasi karena pasukan sudah kacau, sudah berantakan, maka harus mundur untuk konsolidasi. Dan akhirnya kemudian setelah ini ya, setelah kejadian tersebut, Rasulullah pulang ke kota Madinah dan kemudian besoknya tanggal 8 hari Ahad, tanggal 8 Syawal, Rasulullah memerintahkan semua yang hadir di perang Uhud untuk bersiap-siap maju kembali ke medan perang dan mengejar musuh. Sehingga kemudian mereka mengejar pasukan Quraisy sampai ke sebuah tempat yang bernama lupa namanya. Nah, ada suatu tempat yang kira-kira jaraknya 10 km dari kota Mekah, ya, kota Madinah. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan semua pasukan untuk membuat tenda sebanyak-banyaknya dan api unggun sebanyak-banyaknya. Sehingga orang yang melihat dari kejauhan seolah-olah bahwa pasukan Islam itu sangat banyak. Dan ini kemudian orang-orang kafir Quraisy mendapat kabar bahwa Rasulullah mengejar mereka dengan pasukan yang jauh lebih banyak. Karena api unggunnya sangat banyak, walaupun sebetulnya orangnya sedikit. Tapi Rasulullah memerintahkan membuat api unggun sebanyak mungkin. Supaya seolah-olah bahwa biasanya kalau di setiap riungan, api unggun ngariung, itu orang biasanya ngariung di api unggun biasanya rata-rata sekitar 20-50 orang lah. Nah kalau api unggunnya 100, kalikan saja berapa seperti itu. Jadi jumlahnya sangat banyak seolah-olah. Dan itu kemudian tertipu orang-orang Quraisy dan mereka akhirnya lari ketakutan dan pulang ke Makkah. Nah, dengan demikian sebetulnya yang kalah dan meninggalkan medan peperangan adalah orang Quraisy. Sementara pasukan Islam bersama Rasulullah SAW masih berada di medan perang dan siap untuk berperang kembali. Jadi sebetulnya pihak yang kalah adalah yang pertama kali meninggalkan gelanggang. Berarti sebetulnya Rasulullah dan pasukan Islam tidak kalah. Hanya memang menderita kerugian sangat besar. Allah alam bisawab. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Tahun sebelumnya Allah berikan kemenangan dalam perang Badar, dan pada tahun tersebut Allah berikan kekalahan dan pelajaran yang sangat penting buat orang-orang beriman. Supaya apa? Mereka tidak sombong, tidak takabur bahwa kemenangan itu seolah-olah bahwa hasil usaha mereka, hasil kekuatan mereka. Justru itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shawab. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam Fiqhus Sirah kali ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Dan sebetulnya ada beberapa ibrah yang tidak sempat saya masukkan. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga buat kita, sehingga kemudian apa yang kebaikan-kebaikan yang terjadi bisa kita ambil, kita tiru dan jadikan pelajaran, dan keburukan-keburukannya bisa jadi kita bisa menghindarinya sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada masa yang lalu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa meniru, mengkaji, dan kemudian meneladani Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah buat kita semuanya. Allah alam bisawab. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.